Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik-baik saja? Saya kira kalian baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian kembali ceria setelah menghadapi PTS ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu masih persamaan trigonometri. Tentu saja untuk bentuknya ada yang kuadrat yang tidak, tapi secara umum persamaan trigonometri dasar dulu. Dan ini yang pengayaan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini terdiri dari seperti biasa nanti ada soal dan pembahasan, lalu ada 2 soal dan nanti ada pembahasannya. Nah, soal yang pertama nih. Apakah penyelesaian berikut ini benar? Jika tidak, benarkanlah penyelesaiannya untuk X X-nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, coba kalian cermati terlebih dahulu soal yang telah diberikan. Ini penyelesaiannya sampai sini. Kalian pause, kemudian kalian cermati dari slide ini sampai slide ini. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu untuk melatih pemahaman kalian. Baik, terima kasih. Nah, untuk pembahasannya kita bahas. Jadi, apakah penyelesaian berikut ini benar? Jika tidak, benarkanlah penyelesaiannya untuk X antara 0 sampai 2pi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Maaf. Ini. Nah, sin kuadrat X sama dengan setengah sin X. Ini kan persoalannya ini. Lalu, di soal mengatakan bahwa dari sin kuadrat X kemudian jadi turunkan seperti ini, sin X terus kuadratkan sama dengan setengah sin X. Lalu ini langkah pertama, langkah kedua, lalu langkah ketiganya. Dari langkah 2 ke langkah 3 itu apa yang terjadi? Kedua ruas dibagi sin X, sehingga hasilnya sin X sama dengan setengah. Nah, dari langkah ketiga hingga keempat, itu setengahnya diubah ke dalam bentuk sinus, sehingga sin X sama dengan sin pi per 6. Karena ini kita makanya 0 sampai 2pi, maka hasilnya pi per 6. Setengah kan sin 30 kan setengah, jadi bisa diganti sin pi per 6. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ketemu hasil yang seperti ini, lalu langkah selanjutnya yaitu ini ya. Seperti biasa, dibuat di formulanya X sama dengan, karena dia sin kan, makanya yang diperhatikan ini dulu. Ini X-nya. X, terus ini pi per 6-nya yang kalian perhatikan. Lalu dimasukkan ke formulanya, berarti X sama dengan pi per 6 plus K kali 2pi, yang satunya X min pi per 6 plus K kali 2pi. Terus disederhanakan aja, hasilnya X sama dengan 5 pi per 6 plus K kali 2pi. Nah, setelah itu, kalian masukkan. Untuk K sama dengan 0, maka hasilnya X pi per 6 dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 yang sama dengan 5 pi per 6, dia juga memenuhi untuk yang sini. Nah, untuk K sama dengan 1, bagaimana? Ternyata dia tidak memenuhi semuanya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6 dan 5 pi per 6. Nah, apakah penyelesaian ini
Benar. Kalau kalian cermati, ada yang kurang tepat pada bagian ini. Dari langkah kedua ketiga, dia terlihat ganjil. Kalau kalian ingat pada pertemuan sebelumnya, biasanya yang dilakukan adalah memindahkan ruas kanan itu supaya tinggal angka 0. Jadi yang di ruas kanan itu dipindah dengan cara kedua ruas bisa dijumlahkan dengan sesuatu hal. Jadi ruas kanan itu 0. Nah, pada langkah ini dia tidak, dia langsung membagi kedua ruas dengan sin X. Jadi yang kiri sin X kuadrat, yang kanan setengah sin X kan dibagi sin X, hasilnya yang kiri sin X, yang kanan setengah. Pak, menurut kalian bisa nggak kita melakukan langkah seperti itu? Coba kita bandingkan pekerjaan yang lainnya dengan menggunakan yang kedua harus dipindah. Nah, ini dari sin kuadrat X, kemudian ruas kanan pindah ruas kiri kan, dengan cara kedua ruas dikurangi setengah sin X, lalu di ruas kiri hasilnya sin X kuadrat min setengah sin X sama dengan 0. Nah, dari sini difaktorkan, ketemunya sin X dikali sin X min 1. Min setengah. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu, ini soalnya belum terhapus. Ini soal untuk nanti. Sin X sama dengan 0. 0-nya diubah ke bentuk sinus, hasilnya sin X sama dengan sin 0. Lalu yang pada bagian kanan itu sin X min setengah kan tadi sama dengan 0. Nah, kedua ruas dijumlahkan setengah, hasilnya sin X sama dengan setengah. Dan hasilnya sin X sama dengan sin pi per 6. Dari sini udah ada bedanya ya. Yang tadi, yang langkah awal tadi itu, dia hanya menemukan hasilnya di sini, sin X sama dengan sin pi per 6. Sedangkan di langkah yang kedua ini, dia ada sin X sama dengan sin 0-nya. Apakah yang benar biasanya beda? Nah, untuk sin X sama dengan sin 0 berarti dia ada X sama dengan 0 tambah K kali 2pi. Yang satunya X sama dengan pi tambah K kali 2pi. Yang untuk sin X sama dengan 0 silahkan dibuat himpunan penyelesaiannya. Seperti biasa, tinggal K sama dengan 0, hasilnya seperti apa. Kita cari untuk 0 sampai 2pi ya. Kita cari saja. Tinggal mengubahkannya, hasilnya ini. Himpunan penyelesaiannya itu 0, pi sama 2pi. Ada 3 itu. Nah, untuk sin X sama dengan sin pi per 6 dibuat juga hal yang sama. Dan seperti yang kita kerjakan di langkah pertama tadi, hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya pi per 6 dan 5 pi per 6. Sehingga kalau kita gabungkan himpunan penyelesaiannya kedua-duanya, hasilnya adalah 0, pi per 6, 5 pi per 6, pi, dan 2 pi. Ini hasilnya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa yang langkah kedua seperti biasa itu hasilnya ada 0-nya, ada pi-nya, ada 2 pi-nya. Tapi yang langkah pertama, dia yang menghasilkan pi per 6 dan 5 pi per 6. Setelah kita cermati, untuk meyakinkan mungkin bisa kita coba terlebih dahulu untuk misal yang kan ini ada 0, pi sama 2 pi. Nah, ini kalian masukkan saja ke soalnya biar nanti bisa kalian cek apakah himpunan persen ini juga masuk atau tidak. Misal untuk 0 ya.
Penulisannya tadi adalah nih, sin kuadrat X sama dengan setengah sin X. Nah, untuk X sama dengan 0, dia hasilnya sin kuadrat 0. Sin kuadrat 0 berapa? 0 kan? Nah, setengah kali sin X. Atau setengah kali sin 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti setengah kali 0, 0. Hasilnya yang ruas kiri hasilnya 0. Yang ruas kanan juga 0. Nah, ternyata itu masuk. Berarti yang lebih lengkap atau yang lebih benar ada yang langkah kedua. Langkah 1 kurang tepat. Masalahnya pada bagian mana kurang tepat? Kenapa? Ketika kedua harus dibagi sin X, dia yang satunya dia nggak bisa tuh menghasilkan pekerjaan yang kurang tepat. Nah, permasalahannya ada di langkah kedua ke langkah ketiga yang kedua harus dibagi sin X. Kenapa kurang tepat? Karena kita nggak tahu sin X itu berapa. Misal, kita misalkan nah, kita lanjut. Kita misalkan nih, kita kan nggak tahu sin X itu berapa. Dia bisa, angkanya bisa 0, bisa setengah, bisa yang jelas di antara negatif 1 sampai 1. Nah, misal sin X sama dengan 0, sin X sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka ketika kedua ruas dibagi sin X, sama aja, kedua ruas dibagi 0. Nah, sampai sini bisa dimengerti? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Semoga insya Allah. Nah, ketika kedua ruas dibagi 0, hasilnya ketemu nggak? Kan nggak mungkin ya. Kalau kedua ruas dibagi 0 kan ya nggak tentu, nggak bisa didefinisikan berapa gitu. Maka dari itu, langkah kedua ke langkah ketiga dengan cara kedua ruas dibagi sin X, dia tidak tepat, kurang tepat. Maka, untuk menjawab soal ini, apakah penyelesaian berikut ini benar? Jawabannya tidak benar. Nah, kalau ditanya kenapa, karena pada langkah kedua dan langkah kedua ketiga, langkah 2 berlanjut ke langkah 3, seperti itu ada hal yang tidak bisa dilakukan. Nah, lalu yang benar seperti apa? Yang benar adalah yang kita kerjakan di langkah ini, langkah kedua ini, dengan cara ruas kanan dijadikan 0 semua terus dikalkulasi. Seperti itu. Jadi penulisannya adalah 0, pi per 6, 5 pi per 6, pi, dan 2 pi. Meskipun sebenarnya 0 sama 2 pi ini sama, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja seperti itu. Soal pertama, soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari sin pangkat 3x min 4 sin x sama dengan 0 untuk x-nya 0 sampai 2 pi. Nah, penyelesaiannya adalah, ini kita tulis terlebih dahulu soalnya, setelah itu kita buat pakai pengurungan ini supaya mudah, tapi karena kita sudah sering melakukannya, saya kira kalian tanpa ini pun sudah paham. Misalnya y sama dengan sin x, ya kan? Apa yang akibat yang
yang ditimbulkan, maka Y pangkat 3 min 4Y sama dengan 0. Ya kan? Lalu Y kali Y kuadrat. Kalau Y-nya dikeluarkan, jadinya Y kali Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu difaktorkan lagi. Yang Y kuadrat min 4 ini bisa kalian faktorkan. Hasilnya Y dikali Y min 2. Maaf, ini salah. Plus 4. Y dikali Y min 2 tambah Y plus 2. Nah, sama dengan 0. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ada tiga faktor nih. Nanti faktor pembuat nolnya ada Y sama dengan 0, Y min 2 sama dengan 0, dan Y plus 2 sama dengan 0. Perhatikan nih, biasanya kan 2. Nah, ini 3, makanya 3. Jadi kalau kalian ketemu pangkat 3, jangan panik dulu. Kalau suku yang terakhir itu dia masih ada kaitannya dengan suku awal, dalam artian ketika ini sin pangkat 3x, maka suku terakhir sin x, atau cos pangkat 3x, terus terakhir cos x, atau cos pangkat berapapun, terus terakhir ada cos x-nya, maka yang kalian lakukan adalah ini dikeluarkan. Jadi nanti kalian insya Allah bisa mengerjakannya. Kayak gitu. Nah, ketika kita udah dapat 3 faktor penyebab 0, lalu kita tulis lagi Y min 2 sama dengan 0, Y plus 2 sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, Y-nya ubah ke bentuk sin, hasilnya sin X min 2 sama dengan 0, ya kan? Lalu kedua ruas kalian tambahkan 2, hasilnya sin X sama dengan 2. Ya kan? Nah, yang selanjutnya kita lakukan langkah yang sama. Y plus 2, Y-nya diubah ke bentuk sin, dan sin X plus 2 sama dengan 0. 2 ruas dikurangi 2, hasilnya sin X sama dengan min 2. Nah, yang Y sama dengan 0, tahu aja Y ke bentuk sin, dari sin X sama dengan sin 0 langsung diubah 0. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang pertama itu solusi, kedua juga solusi, ketiga solusi, atau ada yang tidak, atau bagaimana? Atau bukan solusi semuanya? Nah, jawabannya adalah yang nomor 1 itu dia tidak solusi, karena ingat, nilai sin X itu hanya ada di interval min 1 sampai 1, dia nggak lebih dari itu. Dan juga dengan nomor 2, dia hanya ada di interval ini juga. Jadi kalau yang nomor 1 itu sama dengan 2, yang nomor 2 sama dengan negatif 2, itu jelas bukan solusi. Jadi nggak usah kalian kerjakan dan buang-buang waktu. Toh kan juga nggak bakal nemu X-nya berapa gitu. Waktu di pra-PTS sudah saya bagikan ya untuk persoalan grafik gambarnya. Jadi kalian bisa melihat itu kalau sin X itu nanti antara negatif 1 sampai 1, kan bisa lihat di situ di video pembelajaran pra-PTS. Seingat saya sudah. Lalu untuk yang ketiga bagaimana ya? Yang ketiga jelas dia bisa kan bisa diubah sin X sama dengan 0, karena intervalnya masih ya 0 itu berada di antara negatif 1, ini 0 berada di antara negatif 1 sampai 1 ya. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kalian masukkan ke formula untuk persamaan umumnya, yaitu X sama dengan 0 tambah K kali 2V, yang satunya X sama dengan V tambah K kali 2V. Lalu kalian masukkan untuk K sama dengan 0, di hasilnya 0, X-nya 0, untuk K sama dengan 0, yang satunya V yang memenuhi, yang satunya
untuk K sama dengan 1, yang kiri itu X sama dengan 2pi, yang kanan X sama dengan 3pi, maka dia tidak memenuhi. Yang ini misal, ini belum tak ganti. Untuk K sama dengan 2, ya kan? Berarti ini 4pi. 0 tambah 4 kan? Untuk K sama dengan 2 yang bagian kanan, berarti dia 4pi tambah pi, 5pi. Hasilnya adalah dia tidak memenuhi kan yang K sama dengan 2. Hasilnya himpunan penyelesaiannya itu 0, pi sama 2pi. Nah, seperti itu. Untuk hari ini sekian dulu video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pokok bahasan yang lain.